Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini, kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Fikih Bermadhab. Dan pada pertemuan yang terakhir, kita telah membahas tentang adanya perubahan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama, dan itu sesuatu yang normal, satu hal yang biasa terjadi pada para ulama. Sebab ulama, meskipun mereka ulama, namun mereka tidak pernah berhenti belajar. Dan ketika mereka terus belajar, terkadang mereka menjumpai hal yang baru, yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Lalu terjadilah perubahan pendapat dari apa yang sebelumnya telah mereka sampaikan. Dan itu bagian dari prinsip al-ilmu la ya'riful jumud, bahwa ilmu tidak mengenal kebekuan. Dan mereka memiliki satu prinsip bahwa mengikuti kebenaran adalah sebuah kewajiban. Dan bagian dari bentuk tawadhu terhadap ilmu, adalah mengikuti kebenaran sesuai dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nah, salah satu di antara contoh yang mengalami situasi semacam ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana beliau dikenal memiliki dua madhab, madhab jadid, madhab qadim, dan madhab al-jadid. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 222. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memiliki pendapat yang lama dan pendapat yang baru. Sekarang coba kita baca. Imam Syafi'i di antara ulama yang cukup terkenal mengalami perubahan dalam berijtihad, sehingga muncul istilah pendapat lama atau al-qaul qadim dan pendapat baru atau al-qaul jadid. Pada tahun 184, Imam Asy-Syafi'i melanjutkan perjalanan ilmiahnya dari Yaman menuju Baghdad. Sebelumnya kami ingatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, rentang masa hidup beliau antara tahun 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Sehingga usia beliau kurang lebih 54 tahun. Pada tahun 184, berarti usia beliau kurang lebih 34. Di usia 34, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan ilmiahnya dari Yaman menuju Baghdad. Beliau mendapatkan perhatian dari Khalifah Harun ar-Rasyid atas jasa Muhammad bin Hasan. Siapa Muhammad bin Hasan? Murid seniornya Abu Hanifah, dan beliau yang mewarnai fikih yang ada di Baghdad. Karena Abu Hanifah dan murid-muridnya berada di Irak, maka di antara murid senior yang mewarnai fikih yang ada di Baghdad adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian di Baghdad, Imam Syafi'i rahimahullah banyak berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau dianggap sebagai guru kedua setelah Imam Malik. Dan kelebihan Muhammad bin Hasan, karena beliau berasal dari madrasahnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak ketemu Abu Hanifah. Namun Imam Syafi'i ketemu murid seniornya Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan. Karena Muhammad bin Hasan ini berasal dari madrasahnya Abu Hanifah, maka Muhammad bin Hasan sangat unggul dalam masalah bidang usul fikih, unggul dalam masalah bidang qiyas. Dan Imam Syafi'i banyak belajar dari Muhammad bin Hasan dan dianggap sebagai guru kedua setelah Imam Malik.
Kalau Imam Malik kita ketahui beliau adalah unggul dalam bidang hadis. Saya katakan unggul bukan berarti ilmu yang lain tidak tahu. Namun lebih dominan, lebih cenderung paham dalam bidang A, ya unggul dalam bidang A. Selain itu beliau juga berguru kepada beberapa ulama senior seperti Imam Waqi', Ibnul Jarrah, Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, kemudian Ismail Al-Basri atau yang sering disebut dengan Ibnu Ulayyah, dan beberapa ulama yang lainnya. Selanjutnya kita bisa lihat kurang lebih 5 tahun Imam Syafi'i berada di Baghdad. Dari 184 Hijriah, pada tahun 189 Hijriah, Imam Syafi'i keluar dari Baghdad menuju Mekah sepeninggal gurunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sepeninggal Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan salah satu di antara catatan sejarah kenapa Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad pada tahun ini 189 adalah karena pengaruh Mu'tazilah yang demikian dominan mewarnai suasana kerajaan Abbasiyah ketika itu, Bani Abbasiyah. Terutama Mu'tazilah ini diadopsi oleh Al-Ma'mun. Dan bahkan dia memerintahkan kepada masyarakat untuk sama-sama mengikuti Mu'tazilah. Dan sepeninggal gurunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang kurang lebih 5 tahun Imam Syafi'i belajar dari Muhammad bin Hasan, beliau meninggalkan kota Baghdad dan beliau menuju Mekah, lalu beliau tinggal dan mengajar di Mekah. Berarti beliau mengajar di Mekah di usia 39 tahun. Selama kurang lebih 6 tahun. Pada tahun 195 Hijriah, beliau kembali lagi ke Baghdad. Disinilah beliau mengajar dan menulis beberapa buku seperti Al-Hujjah, buku fikih, kemudian Ar-Risalah, buku usul fikih. Keterangan Imam Syafi'i selama di Baghdad inilah yang dikenal dengan Al-Madhab Al-Qadim. Al-Madhab Al-Qadim. Ar-Risalah ditulis Imam Syafi'i, sebagiannya ada di kota Baghdad. Dan salah satu murid senior beliau selama di Baghdad adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, Al-Karabisi, dan Az-Za'farani. Dari sinilah kemudian melalui murid-murid beliau ini, mazhabnya Imam Syafi'i selama beliau di Baghdad, fatwa-fatwanya termasuk karyanya menjadi bertahan dan dilestarikan, disampaikan kepada generasi setelahnya. Kemudian beliau hanya tinggal di Baghdad kurang lebih 4 tahun. Pada tahun 199 Hijriah, Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad untuk menuju Mesir. Dan di sini yang tadi kita sampaikan ya, salah satu penyebabnya adalah tersebarnya paham Mu'tazilah pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun. Berarti bukan di tahun 189 tapi di tahun 199. Kemudian di Mesir beliau banyak mendapatkan pengaruh dari hadis dan fikih Imam Laits bin Sa'ad. Beliau banyak memberikan pengaruh dari hadis-hadis yang tersebar di Mesir dan fikih yang tersebar di Mesir, yang itu merupakan pendidikan yang dibangun oleh Al-Laits bin Sa'ad. Kita kenal beliau termasuk di antara ulama kibar. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, Al-Laits afqahu min Malik. Laits itu lebih faqih dibandingkan Malik, lebih berilmu dibandingkan Malik. Ghaira anna tilmidahu, hanya saja murid-muridnya Laits bin Sa'ad tidak mempertahankan mazhabnya Laits bin Sa'ad. Tidak mempertahankan pendapatnya Laits, tidak menyebarkan pendapatnya Laits bin Sa'ad. Sehingga pendapatnya Laits tidak sekuat pendapatnya Imam Malik. Beliau juga banyak mengajar dan meralat beberapa keterangannya yang beliau sampaikan ketika di Baghdad. Di antara karya beliau
adalah kitab kemudian Ar-Risalah Al-Jadidah, kitab Risalah versi baru. Karya beliau inilah yang menjadi representasi Al-Madhab Al-Jadid, pendapat baru Imam Syafi'i. Beberapa murid senior beliau selama di Mesir ada Al-Muzani, Al-Buwaiti, kemudian Rabi' bin Sulaiman, dan beberapa murid beliau yang lainnya. Dan kita tahu seperti Al-Muzani, ini termasuk di antara ulama kibar di kalangan madhab Syafi'iyah yang banyak menyebarkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Rabi' bin Sulaiman. Walhamdulillah, jadi kita tahu gambarannya kenapa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengalami perubahan madhab, berubah pendapat. Salah satu di antara penyebabnya adalah adanya hadis yang baru, ilmu yang baru, pengetahuan yang baru yang beliau dapatkan ketika beliau melakukan perjalanan dan selama beliau berada di Mesir. Lalu kemudian dikoreksi dalam karya-karya beliau dan jadilah karya yang mewakili pendapat baru Imam Syafi'i. Taib. Selain karya di atas, pendapat baru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga bisa dijumpai dari karya murid-murid beliau yang merangkum pendapat beliau. Seperti Mukhtasar Al-Buwaiti, Mukhtasar Al-Muzani, dan Mukhtasar Al-Muzani. Dan itu adalah buku fikih yang ditulis oleh muridnya Imam Syafi'i, tapi berdasarkan keterangan dan fatwa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i dan para ulama kaum muslimin. Amin. Tayyib. Nah, berkaitan dengan madhab Al-Qadim dan Al-Jadid. Al-Madhab Al-Qadim dan Madhab Al-Jadid. Di sini saya kasih. Dan Madhab Al-Jadid. Yang jadi pertanyaan begini. Apakah kemudian keberadaan Madhab Al-Jadid menyebabkan semua Madhab Al-Qadim jadi batal? Artinya, sudah ada Madhab Al-Jadid, maka Al-Qadim tidak berlaku. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Sehingga pendapat lama tetap disebutkan oleh para ulama. Generasi setelahnya tetap disebutkan dan dipertahankan oleh para ulama generasi setelahnya. Sehingga Imam Syafi'i meskipun beliau sudah memiliki madhab Al-Jadid, namun para ulama generasi setelahnya tetap menyebutkan ini pendapat Imam Syafi'i yang lama. Ini pendapat Imam Syafi'i menurut qaul qadim, menurut qaul jadid, menurut pendapat yang lama, menurut pendapat yang baru. Dan itu ma'ruf dalam buku-buku fikih Syafi'iyah maupun buku-buku fikih muqarin, fikih perbandingan madhab. Sehingga para ulama biasa tetap menyebutkan al-madhab al-qadim meskipun sudah ada madhab al-jadid. Baik. Karena mereka punya kaidah al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad A tidak membatalkan ijtihad B. Ijtihad A tidak batal gara-gara keberadaan ijtihad B. Sehingga ijtihad semuanya dihargai. Ijtihad A tidak batal karena ada ijtihad B. Sehingga keberadaan mazhab lama dan mazhab baru itu adalah ibarat ijtihad A dan ijtihad B. Dua-duanya hasil ijtihad. Dua-duanya hasil ijtihad. Hanya saja bedanya ini bersumber dari satu orang.
Dan tetap berlaku kaidah al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak membatalkan ijtihad yang lain. Ijtihad yang baru tidak membatalkan ijtihad yang lama. Ijtihad A tidak batal karena ada ijtihad B. Sehingga kalau ada ulama satu, beliau berijtihad. Sudah? Dari ijtihadnya ulama satu ini menghasilkan pendapat A. Lalu ada ulama dua. Beliau juga berijtihad. Dari hasil ijtihad ini menghasilkan pendapat B. Begini. Ada ulama tiga dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan adalah pendapat A dan pendapat B, apakah bisa saling membatalkan? Jawabannya tidak. Kita bisa memilih mana yang lebih mendekati kebenaran. Namun, adanya pendapat B tidak membatalkan pendapat A. Pendapat A tidak berlaku karena sudah ada pendapat B. Nanti pendapat A juga punya klaim yang sama. Pendapat B tidak berlaku karena sudah ada pendapat A. Kalau seperti ini yang terjadi, jika seperti ini yang terjadi, maka jadinya ijtihad seorang ulama membatalkan ijtihad ulama yang lain. Dan itu tidak bisa demikian. Sebab yang namanya ijtihad seseorang tidak membatalkan ijtihad orang lain. Allahumma illa, kecuali dalam kondisi pemilihan pendapat. Memilih pendapat itu bukan berarti menganulir pendapat yang lain ya. Tapi kita tidak mengikuti pendapat yang lain. Maka bedakan antara menganulir pendapat. Kalau menganulir pendapat ini tidak bisa. Karena pendapat A tidak lebih istimewa dibandingkan pendapat B. Namun kalau tidak mengikuti pendapat, sah-sah saja. Kalau tidak mengikuti pendapat, sah-sah saja. Sudah? Karena itu dalam sebuah wilayah misalnya, di sini ada mazhab A. Di wilayah ini Pak, ada mazhab A. Baik. Boleh nggak mazhab B masuk? Boleh nggak mazhab B masuk? Sah-sah saja. Kenapa dilarang? Karena manusia ketika beragama, dia berhak untuk mengikuti apa yang menurut keyakinannya itu benar. Selama masih dalam rentang wilayah Ahlussunnah. Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau datang ke Mesir, beliau membawa sesuatu yang baru, yang itu tidak dimiliki oleh mazhab Malikiyah yang tersebar di Mesir ketika itu. Sebab Mesir sebelumnya sudah tersebar mazhab Malikiyah. Sebelum Imam Syafi'i berdakwah di sana. Bahkan seperti yang pernah kita sampaikan ya, bahwa saat Imam Syafi'i rahimahullah masuk Mesir dan mengajarkan pendapat beliau di Mesir, mengajarkan fikih di Mesir, dan sekaligus mengkritik beberapa pendapat ulama Malikiyah, maka ada sebagian orang yang mengikuti Imam Syafi'i di belakang dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa Imam Syafi'i telah memecah belah umat dan seterusnya, membawa sesuatu yang baru. Kami dulu bersatu dalam satu pendapat, yaitu Malikiyah, sekarang jadi beda-beda. Berarti Imam Syafi'i datang dengan membawa mazhab yang baru. Dan akhirnya mazhab Syafi'i akan tersebar di Mesir. Sampai sekarang. Sehingga di Mesir ada dua mazhab yang unggul, Malikiyah dan Syafi'iyah. Baik. Karena itu, menganulir pendapat ini bukan hak kita. Tapi tidak mengikuti pendapat ya silahkan. Sehingga adanya ijtihad ulama 1 dan ijtihad ulama 2, lalu menghasilkan pendapat yang berbeda, saya mau mengikuti yang A, tidak mengikuti yang B, silahkan, itu hak Anda. Karena ijtihad tidak membatalkan ijtihad yang lain. Baik, semoga bisa dipahami ya. Karena itulah, ijtihad Imam Syafi'i ketika di Baghdad tidak dihilangkan.
tetap ada dan sering disebut oleh para ulama. Dan tidak jaminan bahwa pendapat jadid lebih kuat dibandingkan pendapat qadim. Kalau kita sebut ini adalah pendapat baru, betul. Tapi tidak jaminan pendapat yang lama lebih mendekati kebenaran, pendapat yang baru lebih mendekati kebenaran daripada pendapat lama. Adanya perbedaan pendapat dan perbedaan sudut pandang, perbedaan ijtihad. Baik, semoga bisa dipahami. Sehingga terkadang para ulama masih menyebutkan pendapat lama Imam Syafi'i, padahal beliau sudah punya pendapat yang baru. Wallahu alam, meskipun ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i sudah tidak memberlakukan pendapat lama setelah beliau menyampaikan sesuatu yang baru. Tapi itu berasal dari pribadi orang yang berijtihad. Meskipun para pengikutnya, mereka ketika mengikuti pendapat yang lama atau mengikuti pendapat yang baru, selama tidak menganulir, diperbolehkan karena masing-masing orang punya hak untuk mengikuti madhab mana yang sekiranya lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Baik, dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang ijtihad jama'i. Dan kita lihat ya, bagaimana pengaruh besar dari ijtihad jama'i dan termasuk keberadaan lembaga-lembaga fikih internasional yang itu merupakan representasi dari ijtihad jama'i. Seperti ada Majma' Fikih Islami, kemudian baik yang di bawah OKI maupun di bawah Rabithah, ada Lajnah Daimah, ada Hay'ah Syar'iyyah, ada Qutta'ul Ifta, dan seterusnya, termasuk Al-Bukhuth Al-Islami yang ada di Mesir, dan aneka lembaga-lembaga fikih internasional yang lainnya. Kemudian kalau di Indonesia, alhamdulillah ada MUI misalnya. Kemudian ada lembaga fatwa, Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan itu salah satu di antara contoh ijtihad jama'i. Mereka berkumpul lalu membahas satu masalah tertentu, menyampaikan presentasi, mendengarkan masukan dan saran, lalu barulah terbit ya. Barulah bisa diterbitkan fatwa resmi dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Itu nanti insya Allah akan kita pelajari di poin yang ke-9, yaitu tentang ijtihad jama'i. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Rangil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, apakah termasuk membatalkan suatu pendapat dengan metode tarjih dan tentunya dengan menggunakan metode ijmali, mengumpulkan di antara pendapat. Nah, bagaimana tentang
bagaimanakah pendapat tentang metode tarjih dalam perkara mazhab atau hadis Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa membatalkan madhab atau membatalkan pendapat itu bukan wewenang kita. Sehingga kita tidak bisa mengatakan pendapat ini sudah tidak lagi berlaku. Pendapat ini sudah batal demi hukum. Pendapat ini sudah tidak ada. Kalimat-kalimat seperti ini tidak digunakan dalam pembahasan-pembahasan fikih. Adanya adalah ada pendapat baru, ada ijtihad yang baru, atau ijtihad ulama yang lain. Sehingga pernyataan yang dibuat bukan bentuknya membatalkan pendapat. Maka tidak ada istilah pendapat al-qadim, pendapat lama Imam Syafi'i batal. Tidak. Namun tetap diberlakukan. Makanya pendapat qadim sering disebutkan dalam buku-buku Syafi'iyah. Sehingga ketika mereka menyebutkan keterangan tertentu, lalu mereka terkadang mengatakan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam mazhab al-qadim. Kemudian yang ini pendapat Imam Syafi'i dalam mazhab al-jadid. Dan seperti itu ma'ruf di kalangan karya-karya para ulama. Berikutnya, bagaimana dengan metode tarjih? Tarjih tadi prinsipnya adalah mengikuti pendapat yang menurut pentarjih paling mendekati kebenaran. Sehingga dalam prinsip tarjih ya, tarjih atau memilih pendapat yang paling rajih. Rajih artinya yang dianggap mendekati kebenaran. Saya katakan mendekati kebenaran karena masing-masing punya peluang. Ya, masing-masing punya peluang. Menurut saya yang rajih ini. Sebagai contoh misalnya. Apakah bacaan basmalah ketika membaca Al-Fatihah saat sholat jahriyah bagi imam itu dikeraskan ataukah dipelankan? Lalu kita mengambil pendapat menurut saya dipelankan. Yang B mengambil pendapat menurut saya dikeraskan. Saat kita menyampaikan menurut saya dipelankan, berarti kita memilih pendapat yang rajih, dalam hal ini adalah pelan. Dan pendapat kita itu statusnya menurut keyakinan kita itu mendekati kebenaran. Menurut keyakinan kita. Dipahami ya? Jadi standarnya adalah kembali kepada menurut keyakinan kita. Apakah bisa dipastikan Pak ini kebenaran yang sebenarnya sehingga yang lain itu adalah kebatilan? Dari mana kita bisa memastikan itu? Karena mereka juga punya landasan. Yang berpendapat A punya landasan, yang berpendapat B punya landasan. Lalu kita timbang masing-masing landasan tersebut, mana yang kira-kira lebih mendekati. Sama halnya misalnya kita berbicara tentang masalah kunut subuh. Kunut subuh itu apakah yang benar ada kunut subuh ataukah tidak ada kunut subuh? Kemudian kita melakukan tarjih. Dari proses tarjih, kita mengambil pendapat ada kunut subuh. Kesimpulan ada kunut subuh, hakikatnya adalah Anda memilih pendapat yang menurut Anda lebih mendekati kebenaran. Lalu ada yang berpendapat, oh enggak, saya lebih menilai lebih kuat tidak ada kunut subuh. Berarti Anda memilih pendapat yang menurut Anda itu lebih mendekati kebenaran. Sama sebagaimana orang pertama. Itulah metodologi tarjih. Sehingga sebenarnya dalam tarjih tidak ada istilah pembatalan pendapat, adanya adalah mengikuti dan tidak mengikuti. Misalnya ada 5 pendapat, Anda mengikuti 1, yang 4 Anda tinggalkan. Meskipun Anda tidak boleh membatalkan 4 ini. Wallahu a'lam. Nah. Ustadz, kenapa menikah tanpa wali dan 2 saksi pada mazhab Hanafi diingkari? Bukankah keilmuan beliau lebih mendekati zaman kenabian dan bertemu dengan para sahabat? Ustadz, jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Tayyib. Imam Abu Hanifah rahimahullah di sebagian biografi beliau menyebutkan
bahwa Imam Abu Hanifah ketemu dengan Anas bin Malik. Namun apakah Imam Abu Hanifah mendengarkan hadis dari Anas? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Abu Hanifah sempat mendapatkan hadis dari Anas. Dan ada yang mengatakan Abu Hanifah tidak mendapatkan hadis dari Anas. Cuman bertemu saja. Dan bertemu dengan mendapatkan hadis itu berbeda. Kemudian meskipun hanya dengan pertemuan itu sudah memiliki nilai keunggulan. Berarti Abu Hanifah termasuk tabi'in. Meskipun tabi'in sigar, tabi'in junior, tabi'in belakangan. Dan berkaitan dengan pertemuan Abu Hanifah dengan Anas, apakah kemudian Abu Hanifah menyerap semua hadis Anas? Kita pastikan tidak. Ulama saja berbeda pendapat apakah Abu Hanifah itu mendengar hadis dari Anas ataukah tidak. Kalau bertemu iya. Bertemu itu contohnya misalnya begini ya. Ada sahabat di masjid, sholat jamaah. Di masjid ya. Kemudian Abu Hanifah ini ketemu beliau di masjid. Tapi tidak dalam kondisi sedang mengajar. Tapi ketemunya sholat jamaah. Lalu salaman. Sudah? Setelah salaman, kemudian Abu Hanifah pergi atau Anas bin Malik pergi. Sehingga mereka tidak mengalami proses belajar. Cuman ketemu saja. Dan itu kan banyak di sekitar kita. Ada orang yang dia nggak pernah kajian, tapi suka nemui ustadz. Ketemu salaman, ngajak makan. Ngajak makan kan nggak ada ilmunya itu. Sudah setelah ngajak makan salaman atau makan bareng nebeng ya. Pokoknya pengen makan bareng nebeng. Di mana ustadz makan dia ikut makan misalnya ya. Tapi dia nggak bayarin, cuma nebeng aja. Udah selesai makan bareng ustadz, salaman, ngobrol sebentar, pergi. Tapi tidak ada proses transfer ilmu di situ. Maka orang seperti ini tidak bisa kita sebut sebagai muridnya. Karena tidak ada proses transfer ilmu. Meskipun kita bisa sebut beliau telah ketemu ustadz. Paham insyaallah ya? Tayyib. Nah kemudian berkaitan dengan hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Hadis ini tidak didapatkan oleh Abu Hanifah. Tidak didapatkan oleh Abu Hanifah. Mohon diperhatikan ya. Penyebaran hadis ketika itu melalui mulut ke mulut. Sehingga bukan melalui buku seperti kita kan. Kalau kita, Anda gampang saja. Saya mau mengumpulkan ratusan hadis. Cukup Anda beli buku-buku hadis yang sudah dikumpulkan para ulama. Ada mulai dari Sahih Bukhari Muslim yang itu jumlahnya 7.000 hadis. Bukhari, Muslim, kemudian Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan ini, Sunan. Anda kumpulkan semua. Kalau Anda mau baca semuanya, dapat semua hadis itu. Tapi dulu tidak seperti itu. Dulu dari mulut ke mulut. Sudah? Nah, karena itu bisa jadi ada orang yang tidak tahu hadisnya. Maka karena Abu Hanifah tidak tahu hadis ini, beliau menilai dalam masalah ini wanita kan punya kemerdekaan. Wanita dewasa itu merdeka. Sebagaimana dia boleh untuk transaksi tanpa harus ada wali, padahal itu barang, maka dia juga punya hak dong untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Itu latar belakang mazhabnya Abu Hanifah. Tapi pendapat ini pendapat yang sangat lemah, mengingat ada sebuah hadis yang mungkin hadis itu tidak diketahui oleh Abu Hanifah. Sebab penyebaran hadis tadi ya, tidak sebagaimana di zaman kita. Kita dipakai software aja bisa. Dulu seperti itu, repotnya orang dapat hadis. Dan secara umum di Kufah penyebaran hadisnya lebih sedikit dibandingkan di Madinah. Atau di Hijaz, di Mekah dan Madinah, atau di daerah-daerah yang dekat dengan sumber dakwah Rasulullah SAW. Karena itu pendapat Abu Hanifah dalam hal ini lemah, sebab ada hadis di mana Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Saat kita sholat jamaah nih Ustaz, kita mengetahui bahwa di tengah-tengah sholat
itu imamnya kan lahan jali, Ustaz. Imamnya Atau kita lahan jali gitu. mengalami lahan jali. Ah, atau kita tahu imam itu memang lahan jali. Siap. Jadi saya pernah dengar penjelasan bahwa kita boleh tetap sholat di situ, cuman kita berniat memisahkan. Yang jadi masalah itu kadang otomatis kita kan baca Al-Fatihah sendiri gitu. Kalau kita mengikuti imam itu terlalu cepat, Al-Fatihah kita kan belum selesai gitu. Itu bagaimana ya Ustaz? Solusinya apa kita mending kita sholat sendiri memisahkan atau kita mengulang di rumah aja gitu. Demikian Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Baik. Sebelumnya mohon bedakan dua kejadian ini ya. Yang pertama, tidak tahu kondisi imam sebelum mengawali sholat. Sehingga misalnya kita bergabung di sebuah masjid atau sebuah musola dan kita sebelumnya nggak tahu kondisi imam. Kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, bareng imam. Setelah imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram. Sudah? Lalu barulah terdengar bacaan Fatihahnya yang belepotan, ndak karuan, panjang dipendekin, pendek dipanjangin, mim berubah jadi nun, ain berubah jadi a, dan aneka kesalahan yang lainnya yang Anda nilai yakin ini berubah makna. Dalam kondisi seperti ini, maka yang boleh Anda lakukan adalah ikuti sampai selesai, selanjutnya diulang. Ikuti sampai selesai, selanjutnya diulang. Sudah? Untuk selanjutnya ini jadi pengalaman. Tidak boleh bermakmum di belakang orang ini. Sehingga kalau orang ini jadi imam, Anda pindah tempat ke masjid atau apa. Sehingga Anda tidak sengaja menggabungkan diri Anda ke sebuah sholat jamaah di mana imamnya tidak bisa baca Fatihah. Termasuk juga misalnya imamnya dukun, Pak. Sebelumnya kita tidak tahu, sholat di belakangnya. Selesai sholat, baru diberitahu. Ternyata imamnya dukun. Ya sudah, kita ngulangi sholat. Sudah? Setelah ngulangi sholat, berikutnya jadi perhatian. Sholat di masjid ini imamnya dukun. Maka Anda harus beralih ke masjid yang lain. Sehingga tolong bedakan antara yang tidak tahu sebelumnya dengan yang sudah tahu. Kalau sudah tahu, ya jangan secara sengaja di situ, tidak boleh. Harus beralih ke tempat yang lain. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Silakan. Bapak sudah terhubung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya mohon maaf Pak, suara Bapak putus ya. Cari tempat yang sinyalnya lebih bagus. Baik, televisinya bisa di-mute dulu. Baik, silakan. Silakan dicoba, Pak. Kami terdengarnya putus-putus, Bapak. Baik, nampaknya karena sinyalnya kurang bagus, mungkin silakan ditulis dan sampaikan di kolom chat. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah bisa dicontohkan ijtihad Imam Syafi'i yang lama, lalu kemudian sudah diubah menjadi yang baru Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau contoh ya, coba kita carikan ya.
Wallahu alam. eh, di sini perlu teks yang harus kita tampilkan. Baik, mungkin tidak bisa sekarang ya, karena saya harus mencarikan itu. Wallahu alam, saya tidak bisa menyebutkan sekarang. Nah, kita coba cari yang lain. Yang selanjutnya Ustaz, ketika kita dalam beragama, apakah kita harus bermadzhab? Lalu jika tidak harus, bagaimanakah kita dalam memahami dan mengikuti pemahaman para sahabat Ustaz? Syukron. Jadi prinsipnya begini ya. Saat kita beragama, kita itu kan mengikuti senior kita. Dan yang disebut senior bisa senior yang bertemu langsung dengan kita, bisa juga senior yang tidak ketemu kita. Kita tidak ketemu dengan beliau. Senior yang kita tidak ketemu beliau, misalnya guru-guru yang dulu atau termasuk ulama-ulama besar di masa silam. Maka saat Anda mengikuti mereka, hakikatnya Anda sedang mengikuti madhabnya. Meskipun dia bukan ulama madhab. Misalnya, ya, Anda membaca sebuah buku, lalu mendapatkan keterangan dari Al-Auza'i, misalnya. Menurut keterangan Al-Auza'i, seperti ini boleh, seperti ini tidak boleh. Begitu? Nah, di saat Anda menjumpai keterangan itu, lalu Anda pegangi. Dan Anda mengatakan, yang benar seperti ini, menurut pendapat Al-Auza'i. Dan kita tahu Al-Auza'i bukan termasuk di antara ulama yang mengawali 4 madhab. Meskipun dulu ada madhab Al-Auza'i yang sempat tersebar di daerah Andalus, namun madhab itu kemudian tidak lestari. Tayyib. Nah, itu salah satu di antara contoh bahwa seseorang sebenarnya dimanapun dia berada, dia akan mengikuti seniornya. Sebab sumber Al-Quran dan hadis terkadang bagi sebagian orang tidak bisa dia pahami secara langsung saat dibaca. Keterangan para ulama membantu dia untuk memahami itu. Namun keterangan ini menghasilkan pendapat. Dan pendapat itulah yang kita ikuti. Di saat seperti ini, pada saat kondisi seperti ini, maka sebenarnya yang terjadi adalah kita mengikuti ulama tertentu. Jika ini yang disebut bermadhab, maka setiap orang pasti akan bermadhab. Namun apakah kita harus fokus di salah satu madhab tertentu? Jawabannya tidak. Kamu harus Syafi'iyah, kamu harus Malikiyah. Tidak bisa seperti itu. Dan tidak ada satupun madhab yang memerintahkan demikian. Baik imam madhabnya maupun para ulama madhab di bawahnya. Imam An-Nawawi rahimahullah, kita tahu beliau termasuk di antara syekh, guru dalam madhab Syafi'iyah. Namun Imam An-Nawawi tidak mengatakan semua manusia harus mengikuti madhab Syafi'iyah. Demikian pula Ar-Rafi'i, demikian pula para ulama yang lain. Sebab ijma' ulama, madhab itu tidak boleh dipaksakan. Silahkan diajarkan tapi tidak dipaksakan. Tayyib. Maka kalau bermadhab yang dimaksudkan adalah harus mengikuti pendapat tertentu, madhab tertentu. Nah, ini tidak benar. Namun jika yang dimaksud bermadhab adalah saya ketika beragama mengikuti A, mengikuti B. Ini benar. Masing-masing orang punya kebebasan untuk itu. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Afwan Ustadz, izin bertanya di luar tema. Bagaimanakah cara seorang istri agar mendapatkan pahala sholat berjamaah Ustadz, sedangkan suami dan anak laki-lakinya sholat di masjid? Jika istri ingin mendapatkan pahala sholat berjamaah, maka nanti bisa meminta suaminya jadi imam setelah pulang dari masjid. Sehingga nanti sang suami sholat 2 kali. Yang pertama sholat di masjid, yang kedua sholat di rumahnya bersama istrinya. Kalau itu yang bisa dilakukan, alhamdulillah, insya Allah istri mendapatkan pahala sholat berjamaah. Dan kalau istri, ibu-ibu ingin mendapatkan sholat jamaah pula di rumah, jika ada
anak perempuan atau saudara perempuan atau ibu yang tinggal satu rumah dengan beliau, maka bisa sholat berjamaah bareng. Sehingga sholat jamaah di situ dilakukan, atau sholat di situ, sholat wajib di situ dilakukan secara berjamaah. Atau kalau misalnya ada ruangan lebar, lalu undang tetangga-tetangga, kemudian sholatnya berjamaah di ruangan itu, silahkan. Intinya, sholat berjamaah masih sangat berpeluang besar untuk dilakukan oleh wanita ketika dia tidak memilih untuk sholat di masjid. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz bertanya di luar tema, ada sebuah kasus, sebuah warga RTA mengumpulkan iuran yang tujuannya untuk digunakan mendanai kegiatan memeriahkan HUT RI. Salah satu acaranya yaitu dengan pengadaan lomba anak-anak dan ibu-ibu lalu bapak-bapak. Lalu hadiah lomba diambilkan dari sebagian dana iuran 1/5 dari dana iuran yang terkumpul. Dan saat pendaftaran lomba tidak ada pungutan biaya pendaftaran. Apakah kasus ini termasuk dalam judi atau tidak ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Perlombaan bisa terhitung sebagai judi apabila di situ ada taruhan. Dan taruhan itu berarti saat bergabung harus bayar. Itulah taruhan. Kita membahasakannya dengan biaya pendaftaran. Oleh karena itu, jika dalam perlombaan siapa yang mau bergabung bayar dulu, maka seperti ini jadinya taruhan. Oleh karena itu, jika dalam sebuah perlombaan sama sekali tidak ada biaya pendaftaran, siapa yang gabung tidak harus bayar, bebas, ya, dan tidak perlu bayar, maka insya Allah berarti tidak ada taruhan. Terus masalahnya ini kan perlu ada hadiah. Berarti hadiah diambilkan dari orang lain. Dan termasuk diantaranya adalah iuran dana masyarakat. Kalau seperti ini yang terjadi, insya Allah bukan termasuk perjudian. Sebab tidak semua yang ikut iuran ikut lomba. Dan realitanya demikian. Yang iuran satu kampung. Ada 500 kakak. Tapi yang ikut lomba paling cuma 20 orang. Berarti di sini 500 kakak sifatnya adalah iuran cuma-cuma, sosial, sementara yang lomba dia tidak mendaftar. Sehingga insya Allah ini bukan termasuk perjudian. Wallahu a'lam. Taib, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik, Ustaz. Silahkan. Ini Ustaz, kan di luar tema. Gini Ustaz, kalau si anak itu ingin selamat di pikiran surat, kan ada doanya Rabbana ajmil lana dan bagaimana kalau kata orang tua selamat dari hadisin sirot, doanya itu mana untuk orang tua Ustaz? Belum, kurang jelas bagian akhir. Bagaimana orang tua? Kalau orang tua itu selamat di atas sirot, karena kedua orang tua kami sudah meninggal dunia semua. Orang tua selamat Agar selamat di atas sirat. Bagaimana? Ya. Kemudian? Bagaimana doanya untuk kedua orang tua agar selamat di pikiran sirat? Doanya agar selamat di pikiran sirat untuk kedua orang tua. Bagi orang tua. Ya. Nah. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalimat doa yang dibaca oleh para nabi pada saat mereka meniti sirat adalah Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ada hadis yang menyebutkan itu, bahwa pada saat semua nabi mereka melihat situasi yang demikian menakutkan di saat orang setelah dikumpulkan oleh Allah kemudian menyeberangi al-jisr. Al-jisr adalah as-sirat alladhi yudha'u
fi dhahri jahannam, yang diletakkan di punggungnya neraka Jahannam, maksudnya di atas neraka Jahannam. Wa fihi kalalib, dan itu ada banyak sekali kalalib. Maka manusia atau para nabi mengucapkan Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudrabus sirat baina dhahranai jahannam. Dipasanglah as-sirat, ditaruhlah as-sirat di punggung neraka Jahannam. Di dua punggung neraka Jahannam maksudnya adalah di antara tepian ujung satu dengan ujung yang kedua. Fa akunu awwala man yujawwizu minar rusul bi ummatihi. Maka aku adalah orang yang pertama kali melintasinya di kalangan para rasul dan umatnya. Wala yatakallamu yawma idzin ahadun. Dan tidak ada satupun di kalangan para rasul, wa kalamur rasul yawma idzin, dan tidak ada satupun yang berbicara ketika itu kecuali para rasul. Kami ulang. Tidak ada satupun yang berbicara ketika itu kecuali para rasul. Wa kalamur rasul yawma idzin. Dan para rasul ketika itu mereka mengucapkan Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan. Selamatkan, selamatkan. Mereka terus memohon kepada Allah Ta'ala keselamatan. Tidak ada satupun yang berani bicara kecuali para rasul ketika itu. Dan para rasul hanya mengucapkan kalimat Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Coba kita lihat hadis ini ya. Di footnote nomor 2. Siapakah perawinya? Perawi hadis ini adalah hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan status hadis ini hadis yang sahih, dinilai sahih oleh Syalbani dalam Sahih Al-Jami. Seperti itulah contoh bagaimana para ulama, bagaimana ngerinya suasana kiamat, sehingga para nabi ketika itu mereka hanya memohon kepada Allah agar diberi keselamatan dan berdoa Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkan. Nah, doa ini apakah boleh kita baca pada saat di hari kiamat? Di hari kiamat kita tidak tahu. Kalau di dunia, apakah bisa kita baca? Silakan. Boleh dibaca. Baik orang tua maupun anak. Sehingga siapapun punya hak untuk membaca doa semacam ini. Tapi di hari kiamat bagaimana Pak suasananya? Wallahu alam. Yang jelas sangat mengerikan. Dan tadi disebutkan tidak ada satupun yang berbicara kecuali para rasul. Wala yatakallamu yawma idzin ahadun illa rusul. Tidak ada satupun yang berani bicara ketika itu kecuali para rasul. Ya. Sehingga manusia tidak bisa bebas berbicara. Hanya para rasul, wa kalamur rasul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Dan para rasul ketika itu hanya mengucapkan Allahumma sallim sallim. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.